Ya, apakah bisa melihat layar saya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baru ada sekarang. Oh, sudah muncul. Sudah. Oke, ya. Ini saya ambil tugas dari beberapa yang sudah saya koreksi. Saya belum update lagi dari 2 jam terakhir untuk di tugasnya di LMS. Tapi yang kemarin-kemarin yang sudah masuk lebih awal itu sudah saya koreksi dan juga sudah saya berikan feedback di LMS. Mohon mas-mas mbak-mbak untuk ngecek juga di LMS apakah feedback itu juga masuk masuk dan bisa jenengan semua akses karena takutnya saya tetap memberikan feedback tetapi tidak bisa jenengan akses. Akhirnya tidak dapat masukan dari tugas yang jenengan semua kerjakan. Ya, saya terima kasih dari mas-mas mbak-mbak yang menyelesaikan tugasnya ini sebelum dari deadline yang saya tentukan yaitu hari ini. Ya, saya cukup mengapresiasi karena jenengan semua meluangkan waktu di sela kesibukan jenengan. Saya sudah memberikan nilai tersebut juga. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang mau diperbaiki, saya masih membuka kesempatan. Semoga saya tetap bisa mengupdate nilai dari hasil perbaikan tersebut. Ya, secara umum yang saya dapatkan ketika memeriksa tugas yang pertama yang saya berikan ini, eh, yang pertama ketika jenengan semua mengambil data atau mengambil hasil analisis yang ada di internet, mohon juga disertakan sumbernya mengambil dari mana. Tidak semua, tapi ada beberapa yang mengambil dari internet langsung di copy dan paste. Saya tidak masalah, cuma mohon kalau misalnya ada data dari internet ditulis ulang dengan bahasa sendiri itu alangkah akan lebih menarik dan kemudian sumbernya disertakan karena saya juga tahu bahwasanya beberapa diambil juga dari internet untuk analisis di tugas yang saya berikan. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, secara umum tugas yang dikerjakan untuk analisis STP-nya ya hampir sesuai dengan apa yang saya harapkan, tetapi ketika saya membaca lebih dalam lagi, eh, banyak yang dilakukan dalam tahap segmentasi ini sudah ditentukan secara spesifik. Maksudnya secara spesifik itu ya hanya untuk satu satu segmen. Kemudian untuk targeting langsung mensasar untuk segmen tersebut dan positioning dari segmen tersebut. Nah, seperti yang kita bahas kemarin dalam segmentasi itu adalah kita membagi banyak kelas, kemudian dari alternatif-alternatif segmen tersebut kita melakukan targeting dari segmen-segmen mana yang akan kita sasar. Jadi itu. Kemudian yang kedua dalam melakukan segmentasi kita kita sudah belajar terdapat 4 variabel yang mungkin bisa kita gunakan dalam acuan, dimulai dari geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Nah, harapan saya ketika jenengan semua membagi segmentasi pasar itu berdasarkan 4 variabel tersebut atau menggunakan 3 atau 2 dari 4 variabel tersebut. Jadi eh, kita akan tahu berdasarkan pembagian 4 variabel tersebut. Kemudian berdasarkan alternatif itu kita masuk ke targeting. Nah, beberapa tidak membagi berdasarkan 4 variabel itu, tapi langsung dideskripsikan untuk umur, untuk jenis kelamin, untuk agama tertentu, dan lain sebagainya. Itu. Yang berikutnya adalah ketika ada segmenting dan targeting, di sana tidak ada benang merahnya. Jadi antara
segmen yang dibuat itu apa, terus di targetingnya apa. Jadi di segmennya ngomong apa, di targetingnya ngomong apa, itu tidak ada korelasinya. Harusnya itu ada sangkut pautnya. Itu sudah saya tuliskan semua di komen di LMS di masing-masing pekerjaan jenengan semua. Jadi itu bisa dijadikan feedback hasil dari pengerjaan jenengan. Ya, ini adalah saya ambil random aja secara tugasnya dari tiga orang. Misalnya ini mengambil studi kasus adalah kue pia tape. Jadi produknya adalah kue pia tape. Kemudian di awal belum membagi segmentasi, tapi sudah mendeskripsikan harga yang ekonomis. Jadi harga ekonomis ini kadang bisa dimasukkan dalam analisis untuk positioning. Tetapi di segmentasi konsumen di sini sudah sesuai dibagi geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Tetapi di sini terlalu general ketika ngomong produk kue pia tape, kemudian segmentasi geografis nasional. Nasional itu kan luas. Apakah memang seluruh nasional dari Sabang sampai Merauke? Atau seperti apa? Kalau ngomong geografis dari negara, atau kenapa tidak dideskripsikan kota? Oh, kota, misalnya kota Malang, kota Jember, kota Surabaya, dan lain sebagainya. Jadi terlalu makro itu akhirnya membuat kita kesulitan untuk membagi segmen berdasarkan karakteristik tertentu. Karena ya mungkin bisa jadi ini akan berakibat bahwasanya kita tidak akan bisa membagi segmen secara spesifik, tetapi segmen tersebut akan malah bersifat lebih general. Akhirnya kita tidak membuat suatu produk untuk mensasar segmen tertentu, tapi produk ini dijual secara massal dengan mengestimasikan atau mengasumsikan bahwasanya pasar itu bersifat umum dan general. Ya karena kita menganggap bahwasanya pasar itu bersifat homogen. Nah, kemudian kita masuk ke demografis. Di sini ada umur. Umur dapat dikonsumsi mulai dari anak-anak hingga lansia. Jadi apa yang membuat segmen khusus tersebut ciri khaskan segmen tersebut? Mungkin dari demografis apa? Kalau misalnya kita ngomong dari mulai anak-anak hingga lansia, berarti semua umur. Terus ketika kita deskripsikan itu sebagai suatu segmen demografis, apa yang membuat suatu unik untuk disasar dalam segmen ini? Kemarin kita contohkan adalah sampo untuk hijab. Itu kan sudah jelas. Kalau misalnya segmen demografis, untuk jenis kelamin perempuan dan yang memiliki style fashion tertentu. Nah, ketika kita ngomong style fashion tertentu, otomatis di sana ada range umur. Karena anak-anak juga belum menjangkau ke style fashion tertentu. Mungkin masih style fashionnya general. Jadi akhirnya dari umur akhirnya muncul spesifik, tidak dideskripsikan, dapat dikonsumsi untuk mulai umur anak-anak hingga lansia. Itu kan bersifat general, kurang spesifik. Kemudian dari sisi pendapatan, terjangkau untuk semua kalangan masyarakat, dari pasar bawah, menengah, atas. Kita tidak bisa mendeskripsikan lagi, membuat suatu spesifik lagi. Harusnya ini ada mensasarnya. Oh, oke, pia. Kalau kita ngomong pia, oh ada pia yang premium atau pia yang ekonomis. Ya, itu kan akhirnya kita membagi dua segmen. Ada segmen yang bersifat premium, ada yang bersifat ekonomis. Nah, kalau kita deskripsikan di sini pendapatan itu terjangkau untuk semua kalangan masyarakat, berarti kita mengeneralisir lagi. Kita tidak membuat suatu segmen lagi, tidak menentukan suatu pembagian dalam pasar tersebut. Akhirnya generalisir lagi. Kemudian kelas sosial, semua kalangan dapat mengkonsumsi pia tape. Ya, kita
mengeneralisir lagi. Jadi fungsi segmentasi di sini tidak akan muncul. Masih dengar suara saya? Iya, dengar, Pak. Iya. Jadi ya, baik, terima kasih. Jadi paham ya. Jadi fungsi segmen kan kita membagi pasar, menspesifikkan pasar-pasar tertentu supaya kita bisa lebih fokus untuk melayani pasar tersebut. Nah, kalau dengan kondisi yang dijawab dalam tugas ini, kita tidak menspesifikkan lagi. Kita tidak mensegmenkan pasar tersebut, tapi kita mengeneralisir. Mengeneralisir dengan beberapa indikator tertentu. Iya, itu tidak masalah, tetapi dalam tugas ini tujuan kita melakukan segmentasi akhirnya tidak bisa tercapai. Walaupun prinsip-prinsip dalam melakukan segmentasi dalam pembagian variabelnya sudah betul, pembagiannya berdasarkan geografis, demografis, psikografis, dan perilaku, tetapi tujuan dalam segmentasi itu tidak tercapai karena yang disampaikan dalam segmentasi ini adalah mengeneralisir, membuat pasar yang tadi berbeda menjadi homogen, yang tadi heterogen jadi homogen. Ya, sampai di sini paham? Oke, jika paham akan saya lanjutkan lagi ke contoh yang kedua. Ini adalah produknya adalah produk Wardah. Jadi produk Wardah dalam segmentasinya, perusahaan menetapkan segmentasi produk Wardah pada usia 20 hingga 35 tahun dengan kelas sosial menengah, namun ternyata konsumen yang menggunakan 3 produk ini beraneka ragam usia dan status sosial. Iya, yang pertama di sini yang perlu kita analisis atau kita perlu telah adalah di sini kita membagi dulu dalam 4 variabel tadi. Yang kedua, di sini segmen sudah didefinisikan bahwasanya perusahaan menetapkan segmentasi produk warga pada usia sekian sampai sekian. Itu kan targeting sebenarnya. Bukan kalimat-kalimat untuk segmentasi. Kalimat segmentasi kan kita membagi segmen pasar terlebih dahulu. Bukan menetapkan. Jadi kalau di sini kita lihat dari tata bahasanya, harusnya dia menetapkan segmentasi sebagai target. Bahasa di segmentasi ini adalah bahasa target. Karena sudah ada kelas sosial menengah. Nah, sebenarnya dalam segmentasi itu kita perlu mendeskripsikan banyak pasar terlebih dahulu. Terlebih lagi, di sini ada kalimat, namun ternyata konsumen yang menggunakan 3 produk ini beraneka ragam usia dan status sosial. Ya, itu ada pengecualian lagi, berarti sebenarnya yang di awal tadi sudah spesifik, kemudian digeneralisir lagi. Di sini ada yang beraneka ragam usia. Produk Wardah itu kan banyak. Produk Wardah yang seperti apa? Nah, itu perlu dijelaskan dalam targeting ini. Nah, ini juga pada targeting muncul pada awal peluncuran Wardah memang dituju untuk kalangan agama tertentu. Namun dari hasil penjualan diketahui bahwa konsumen Wardah ternyata tidak hanya berasal dari komunitas santri-santri pesantren dan ibu-ibu pengajian. Namun banyak pula wanita karir yang menggunakan produk ini. Bahkan ada pula konsumen non-muslim yang menyukainya. Tetapi di segmentasi tidak muncul dari perilaku, yang menunjukkan di sana adalah segmen agama. Paham ya?
Jadi harapannya dalam proses segmentasi ke targeting itu harus ada benang merahnya. Ketika di sini disebutkan ada agama, berarti di segmentasi itu juga ada penentuan segmen berdasarkan karakteristik agama. Ada yang tanyakan dari contoh yang nomor 2 ini? Oke, baik. Jika tidak ada yang tanyakan, saya akan lanjut ke tugas yang ketiga. Ya, ini saya tunjukkan lagi contoh bahwasanya kalau kita lihat dari bahasanya adalah pengelompokan pasar secara homogen pada strategi segmentasi iklan. Top Coffee cenderung pada spesifikasi pada masyarakat Indonesia yang secara geografi Indonesia terkenal dengan kopi Robusta. Oke, yang ditanyakan itu adalah Indonesia penghasil kopi Robusta atau masyarakat Indonesia yang gemar dengan kopi dengan karakteristik Robusta. Itu yang kalau dari kalimat yang pertama. Kemudian pada aspek psikografisnya, pada kalangan remaja dewasa yang cenderung menginginkan yang praktis dan yang suka akan kopi Robusta dan Arabica. Ketika kita sudah bagi ada Robusta dan Arabica, sebenarnya support gak sama yang di awal tadi? Sebenarnya sini sudah bagus ketika ngomong psikografisnya menginginkan yang praktis, karena kemasan kan praktis, tinggal tuang dan diseduh, sudah selesai. Tapi dibawa lagi ke yang suka akan kopi Robusta dan Arabica, bertentangan sama kalimat pertama. Sebenarnya Indonesia itu masyarakatnya itu cenderung memiliki preferensi pada taste Robusta atau Arabica. Oleh karena itu, untuk menggait kalangan tersebut, Top Coffee menggunakan brand ambassador. Ini sudah kalimat yang dipakai biasanya dalam bentuk positioning, karena biasanya ada suatu value tertentu yang ingin dimunculkan dengan menggait kalangan atau brand ambassador untuk produk ini. Nah, ada Iwan Fals, Nikita Willy, dan Samuel. Itu maksudnya mewakili segmen yang seperti apa? Apakah setiap individu tersebut mewakili setiap lini produk yang berbeda? Ya, itu secara garis besar evaluasi dari tugas ini saya ambil 3, jadi tidak bisa saya membahas satu persatu. Mungkin nanti di luar tutorial ini atau by WA, silakan kalau mau diskusi lebih lanjut terkait tugas tutorial ini. Ya, sebelum saya masuk materi, saya melanjutkan ke materi. Ada yang ditanyakan? Bukan salah, tetapi bisa diperbaiki supaya lebih tepat lagi. Ya, ya, terima kasih.
Iya Pak, lanjut. Oke, sebentar saya mau tanya dari Mas Mbak ini sudah bisa akses LMS kan, karena kemarin kan sepertinya tidak semua bisa akses LMS karena ada yang error atau seperti apa. Tadi sih bisa Ya kadang buka lagi. kadang susah juga Pak. Terus ketika saya sudah inputkan komen di sana, apakah juga bisa mengakses komen tersebut? Iya, Iya nilai aja Pak, komennya nggak ada Pak. Komennya ada Pak. iya. Kalau saya memasukkan nilai itu pasti sebelum saya masukkan nilai, sana saya memasukkan komentar terlebih dahulu. Kemudian ada beberapa yang saya tidak bisa saya sebutkan tadi yang tidak bisa saya akses tugasnya, yang sudah upload tapi tidak bisa saya akses tugasnya, itu kolom komentarnya mati, jadi saya tidak bisa memasukkan komentar gitu. Jadi mohon maaf kalau mungkin kalau mau dikembalikan saya bisa kembalikan ke masing-masing, tapi nantilah saya tidak bisa share di grup untuk masing-masing, mungkin saya akan share ke individu ya untuk pengembalian tugasnya. Ya udah nggak apa-apa dah Pak, nggak di komen juga, yang penting dapat nilai. malah itu yang terpenting adalah apa sih yang kita dapatkan dari tugas tersebut. Kalau masalah nilai kan pasti nanti akan mengikuti ya, gitu. Oke, baik. Saya lanjutkan materinya. Ya, kita akan masuk ke strategi relationship. Jadi ketika jenengan semua sudah menentukan suatu sasaran, kemudian dari sasaran itu kita bisa memposisikan produk kita atau merek kita pada persepsi pelanggan, maka bagaimana langkah yang akan kita lakukan untuk menjaga pelanggan tadi supaya tetap loyal pada perusahaan kita melalui produk tersebut. Jadi sasaran yang ada di sini adalah bukan sasaran jangka pendek. Sasaran jangka pendek artinya adalah sasaran ketika konsumen itu membeli produk kita dan selesai membeli produk kita sudah selesai putus hubungannya. Tidak, tapi sasaran yang dituju adalah sasaran yang membentuk pelanggan itu loyal pada perusahaan kita. Jadi hubungan itu bersifat jangka panjang, bukan hubungan dalam jangka pendek. Karena hubungan jangka panjang ini dengan salah satu indikatornya adalah pelanggan itu loyal, akan jauh lebih menguntungkan dibandingkan kita tidak memiliki suatu pelanggan yang bersifat loyal atau pelanggan tersebut berpindah-pindah dari satu merek ke merek yang lain. Ya, maka dari itu kita perlu menentukan suatu strategi relationship. Berikut di layar merupakan beberapa pertimbangan atau faktor yang menyebabkan perlunya kita membuat suatu strategi relationship dalam pemasaran ini. Yang pertama adalah globalisasi. Jadi kalau dahulu kala persaingan itu hanya bersifat lokal atau regional atau nasional, tapi sekarang dengan adanya globalisasi persaingan itu menjadi semakin luas skup dari persaingan itu. Karena apa? Karena juga semakin majunya teknologi informasi. Semakin majunya teknologi informasi, kita semakin mudah untuk melakukan akses, mendapatkan informasi yang tidak terbatas pada jarak. Kalau zaman dahulu teknologi informasi mungkin internet belum sepesat perkembangannya sampai saat ini, mungkin kita perlu menjangkau atau perlu keberadaan kita di lokasi tempat penjualan dari produk tersebut untuk mengetahui atau untuk membeli. Tetapi saat ini kita tidak perlu menuju ke sana, kita cukup
dengan klik di layar, di komputer, di internet, kita sudah akan mendapatkan informasi. Bahkan dengan klik kita juga bisa bertransaksi. Jadi kalau kita beli produk dari luar negeri pun juga akan bisa kita dapatkan. Karena adanya kemudahan akses. Itu adalah globalisasi dan perkembangan baru dalam pasar teknologi. Sehingga semakin berkembangnya pasar, skupnya yang dari lokal, regional, nasional, sekarang internasional, kemudian ada perkembangan dalam bidang teknologi, persaingan itu akan semakin ketat. Karena apa? Yang tadinya mungkin bersifat monopoli, pasar itu bersifat monopoli, hanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Karena perusahaan itu bisa menguasai sumber untuk mengakses ke pelanggan. Tetapi begitu adanya globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, apa yang terjadi? Pelanggan semakin mudah untuk mengakses apa yang sebelumnya tidak bisa diakses. Dan yang kedua, pelanggan akan semakin mudah membandingkan. Akibatnya, kecenderungan untuk pelanggan menjadi loyal itu akan semakin rendah. Karena pelanggan bisa mengakses apa yang ditawarkan oleh kompetitor-kompetitor dari perusahaan kita. Nah, hal ini adalah menjadi suatu tantangan. Maka dari itu perusahaan perlu memiliki suatu strategi dalam menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Kemudian karena pelanggan mudah untuk mendapatkan informasi, sehingga pelanggan itu mudah untuk membandingkan produk kita dengan produk dari perusahaan yang lain. Karena mudahnya untuk membandingkan, maka pelanggan itu juga akan memiliki improve dalam hal ekspektasi, sehingga pelanggan itu akan lebih bersifat demanding daripada kondisi sebelumnya, karena pelanggan juga semakin cerdas. Selain itu juga ada pengaruh dari informasi dari rekanan, mouth to mouth, jadi dari mulut ke mulut, yang mana itu juga akan memberikan dampak. Pasti kan kalau misalnya jenazah mau membeli suatu produk, pasti kan salah satu strateginya adalah bertanya kepada teman yang sudah berpengalaman menggunakan produk tersebut. Produk ini gimana? Pengalaman kamu menggunakannya gimana? Nah, dari share pengalaman tersebut akan jadi suatu informasi yang baru pada konsumen yang tadinya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang minim, karena dia bisa belajar dari pengalaman rekannya. Kemudian ada suatu pernyataan yang menyatakan bahwasanya di sana ada suatu kesadaran bahwa kepuasan itu tidak otomatis menghasilkan loyalitas. Jadi ketika kita menyampaikan suatu produk ke pelanggan, ternyata aspek yang kita penuhi, nilai yang kita transfer dari perusahaan ke pelanggan itu tidak hanya nilai fungsional. Ketika kita ngomong beli HP itu fungsinya adalah untuk telepon, untuk SMS. Tetapi ketika saya membeli HP dan menggunakan HP, ada faktor-faktor lain yang ternyata itu bisa berkontribusi lebih daripada faktor fungsinya. Contohnya gini, ketika saya beli HP, ternyata
Iya, memang HP itu bisa buat SMS, bisa buat telepon, bisa buat komunikasi. Tapi ketika saya pakai HP itu, ternyata bikin saya jengkel. HP-nya lemot, cepat panas, baterainya cepat habis, mudah restart, mudah hang. Oh, berarti ada faktor emosional di sana. Kemudian yang ketiga, ketika saya pakai HP ini, support nggak sama aktualisasi diri saya? Orang orang bikin tambah pede nggak di sana? Oh, saya pede pede dong pakai HP ini ketika saya telepon atau menggunakan di depan umum. Karena ini merek terkenal. Ada pengaruh ekuitas merek di sana. Coba Mas Mbak sekalian, kalau misalnya lebih pede mana pakai HP Samsung, iPhone, atau merek yang tidak terkenal, yang tidak umum? Tentu pasti feel-nya pasti berbeda. Itu kenapa bahwasanya ketika orang eh, ngomong puas, ya puasnya itu terhadap puas apa fungsinya? Ya ternyata indikator kepuasan itu tidak hanya pada fungsi, tetapi juga ada aspek emosional dan aktualisasi diri tadi. Kemudian selanjutnya adalah fragmentasi media. Kita tahu bahwasanya media massa itu berbagai macam dan persaingannya ketat untuk memperebutkan suatu audiensi. Jadi memperebutkan suatu atensi dari masyarakat. Nah, atensi ini tentu akan terpecah atau terbagi-bagi berdasarkan bagaimana bentuk media mengekspos mereka. Jadi ketika mereka bisa mengakses media tersebut, maka ada kemungkinan besar persepsi mereka atau ekspektasi mereka terhadap suatu produk akan terpola atau terbentuk berdasarkan exposure atau berdasarkan tingkat interaksi mereka dengan media tersebut. Nah, ini yang harusnya bisa kita gunakan secara efektif dan efisien untuk mempengaruhi pelanggan terhadap ekspektasi atau persepsi terhadap produk yang kita gunakan untuk menjasa pasar tersebut. Kemudian adanya pencarian berkelanjutan untuk nilai tambah dan keunggulan. Kalau di sini tentu antar perusahaan akan berlomba-lomba memenuhi pasar secara efektif dan efisien. Kalau kita ngomong efektif dan efisien, tentu efektif itu sesuai dengan apa yang dimaui oleh pasar. Nah, kalau efisien kita akan ngomong apa yang kita gunakan itu menjadi suatu langkah yang paling ibaratnya membutuhkan resource yang paling seminimal mungkin. Nah, maka dari itu karena ada sifat atau karakteristik pelanggan itu memiliki ekspektasi yang tidak statis atau dengan kata lain dinamis, maka perusahaan akan berlomba-lomba melakukan upgrade pada produknya dengan tujuan upgrade yang mereka lakukan ini bisa memenuhi ekspektasi dari pelanggan tersebut. Jadi sesuatu yang dinamis itu tadi terus dipenuhi. Bisa jadi dari ada sesuatu fantasi juga dari pelanggan yang berkeinginan, oh ternyata nanti, oh coba nanti ketika handphone itu sudah tidak berbentuk fisik, tapi handphone itu akan berbentuk virtual. Nah, berarti kan itu suatu imajinasi.
wah, mungkin nggak itu bisa dipenuhi oleh pelanggan, oleh perusahaan. Oh, kalau bisa perusahaan bisa mendesain, oh bisa harganya mahal. Oh coba teknologinya diadaptasi, ditiru, kita coba produksi dengan yang lebih efisien. Oh harganya lebih murah. Tadi ada suatu inovasi baru yang membuat suatu perbedaan, pelanggan tertarik walaupun harganya mahal. Tapi dari inovasi yang virtual ini yang harganya mahal, ternyata bisa diadaptasi, ditiru, diadopsi, diadopsi oleh kompetitornya dengan menghasilkan harga yang lebih murah daripada perusahaan tersebut. Nah, itu ada persaingan tetap berlanjut. Ya, tentu perusahaan ini kalau tidak bisa meningkatkan efisiensinya, tentu dia akan tenggelam, akan ditinggalkan karena konsumen akan beralih ke perusahaan yang lain. Karena bisa menghasilkan kualitas yang sama dengan harga yang lebih murah. Oke, ada yang tanyakan di sini, kenapa kita perlunya menjaga suatu hubungan jangka panjang dengan pelanggan dalam bentuk relationship marketing strategi? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau seperti itu, saya ingin bertanya, apa sih definisi dari relationship? Dari penjelasan yang saya munculkan tadi, ada yang bisa mendefinisikan nggak? Relationship itu apa? Masih dengar suara saya? Masih, Pak. Ya, apa definisi dari relationship itu? Hubungan itu apa sih? Kalau relationship itu hubungan ya Pak ya? Iya, Berarti connection dong. Relationship sama connection sama dong. iya. Namanya siapa? Mika. Oh, nama sebentar. Mika. Oke, Azelia. oke, terima kasih. Wah, alhamdulillah aktif ya sekarang. Ya, oke. Hubungannya seperti apa? Pertanyaan saya. Kalau sudah jawab hubungan. Hubungannya relationship itu kayak connectionnya itu kita saling membantu gitu ya Pak ya. Iya, iya, betul. Ketika kita ngomong saling membantu, berarti di sana ada suatu karakteristik atau sifat yang bersifat sukarela. Atau dengan artian bahwasanya adanya suatu hubungan yang berkesinambungan, yang berkelanjutan antara pelanggan dan penjual yang terbentuk secara sukarela, atau bahkan hubungan ini tuh sudah bersifat mempengaruhi alam bawah sadar daripada pelanggan tersebut ketika kita bisa menjaga suatu relationship tersebut. Nah, kalau misalnya kita mau mendeskripsikan secara panjang, ya relationship adalah suatu hubungan yang bersifat sukarela yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar, kooperatif, dan dimaksudkan untuk keuntungan bersama yang berkesinambungan. Jadi ada keuntungan bersama. Jadi perusahaan memperoleh keuntungan berupa profit. Kalau pelanggan memiliki keuntungan secara value dan nilai yang ditransfer oleh perusahaan kepada pelanggan. Terima kasih Mbak Mika atas
jawabannya. Oke, strategi relationship itu dapat digolongkan menjadi dua secara umum. Yang pertama dyadic relationship dan networking marketing. Yang dyadic relationship adalah relationship marketing yang memusatkan perhatian hanya pada hubungan antara perusahaan dan pelanggan. Di dalamnya terdapat database marketing dan interaction marketing. Apa itu database marketing? Suatu tahapan dalam pemasaran yang mana perusahaan sudah menggunakan alat pengumpul atau penyimpan data berbasis teknologi untuk melakukan suatu targeting dan mempertahankan pelanggan. Jadi ada suatu sistem basis data yang digunakan untuk merekam pelanggan. Jadi ketika ada suatu transaksi dari pelanggan, itu terekam semuanya dalam database. Kemudian setiap transaksi yang dilakukan pelanggan akan terekam semua aktivitas, sehingga perilaku dari pelanggan ini akan terekam juga. Nah, dari sana akan bisa memberikan suatu data atau informasi kepada pihak pemasaran terkait bagaimana mentarget pelanggan yang baru dan mempertahankan pelanggan yang ada. Kemudian yang kedua adalah interaction marketing. Ini adalah memfokuskan dalam proses membangun hubungan antar pribadi untuk menciptakan interaksi kooperatif antara penjual dan pembeli. Jadi ada suatu hubungan itu tujuannya adalah ada interaksi yang bersifat kooperatif, bukan bersifat destruktif. Kan mungkin ketika setelah menggunakan produk, oh ternyata saya tidak sesuai dengan ekspektasi saya dan cenderung saya tidak mendapatkan nilai dan saya cenderung rugi, saya destruktif, menjatuhkan. Nah, dalam interaction ini targetnya adalah tidak saling menjatuhkan, tetapi ada indikator yang menyampaikan kooperatif, sehingga dalam fungsi kooperatif ini perusahaan dan pelanggan akan saling memahami bagaimana proses penyampaian nilai dari perusahaan ke pelanggan. Apakah telah memenuhi dari ekspektasi atau bagaimana komparasinya, perbandingannya dari ekspektasi terhadap persepsi yang dimiliki oleh pelanggan. Kemudian yang kedua adalah networking marketing, adalah bagaimana suatu hubungan atau jaringan dalam pemasaran itu yang dibentuk pada selain pelanggan, yang mana hubungan ini diperluas pada target-target yang lain dari pelanggan, contohnya seperti pemasok, distributor, pengecer, dan lain sebagainya. Jadi target yang lain ternyata tidak hanya, kalau kita bangun hubungan itu ternyata tidak hanya pada pelanggan, tetapi pada sektor-sektor yang lain seperti dari pemasok, supplier. Jadi kita bisa membangun supplier jangka panjang. Jadi karena kita membentuk hubungan jangka panjang dengan supplier, maka supplier akan tahu karakteristik produk yang kita karakteristik bahan baku yang kita butuhkan itu seperti apa. Karena kita bentuknya hubungan jangka panjang, tentu akan berbeda, misalnya dari segi servis atau pelayanan yang diberikan, dari segi harga juga akan berbeda dengan hubungan yang bersifat jangka pendek. Distributor juga seperti itu, pengecer juga seperti itu, kalau kita bisa mengikat mereka. Atau bahkan kalau misalnya kita buat suatu di sini networking, kita bisa bentuk suatu pihak ketiga, kita bisa bentuk suatu komunitas, sehingga dari komunitas itu kita bisa mendapatkan sesuatu informasi penting terhadap ekspektasi daripada pelanggan terhadap produk kita. Kan banyak sekarang,
bahkan pada produk tertentu sampai memiliki suatu kartu anggota. Yang saya sering jumpai adalah klub motor. Kalau misalnya kita klub motor, klub mobil, oh ada anggota. Kalau misalnya itu bisa dikelola oleh perusahaan, itu akan sangat menarik sekali. Kita akan mudah mendapatkan suatu informasi. Tujuannya adalah untuk perkembangan produk baru. Kalau kita akan mendesain produk baru dari perusahaan kita atau memperbaiki produk dari perusahaan kita, dengan adanya komunitas ini akan sangat membantu. Oke, ya ini adalah customer relationship management dalam kerangka hubungan diadik. CRM ini diartikan sebagai suatu proses sistematis untuk mengelola inisiasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan pelanggan yang mencakup semua nilai kontak dengan pelanggan dan untuk memaksimalkan nilai portofolio relationship. Jadi dalam gambar proses CRM ini ada 3 dimensi utama. Yang pertama adalah inisiasi. Inisiasi ini di sini adalah bertujuan untuk penciptaan relationship. Penciptaan relationship yang membentuk hubungan antara perusahaan dengan pelanggan. Inisiasi ini dilakukan oleh suatu pihak perusahaan. Iya, di sini ada beberapa evaluasi dalam bentuk suatu inisiasi di sini. Jadi ketika kita mengevaluasi pelanggan, akan muncul suatu pertanyaan. Kalau saya menjalin hubungan jangka panjang dengan perusahaan ini, apakah akan menguntungkan ataukah tidak? Tentu apa benefitnya bagi pelanggan ketika membentuk suatu hubungan jangka panjang dari evaluasi konsumen. Kemudian kalau kita ngomongkan manajemen akuisisi adalah berkaitan dengan proses perekrutan pelanggan dari seseorang yang belum dikenal menjadi seseorang yang bersifat kenalan, kemudian menjadi teman, dan menjadi partner. Jadi bagaimana tahapan-tahapan proses pengenalan, pertemanan, dan menjadi seorang partner di antara perusahaan dan pelanggan tadi. Kemudian ada manajemen pemulihan di sana. Ketika ada suatu resiko yang muncul dalam hubungan tadi, ada sesuatu ekspektasi yang tidak bisa dipenuhi sehingga menjadi nilai persepsi dan ekspektasi tadi tidak seimbang. Ya, bagaimana manajemen pemulihannya sehingga hubungan jangka panjang itu akan tetap terjaga. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan. Yang terdapat 2 hal utama dalam pengelolaan di sini adalah mempertahankan hubungan selama mungkin dengan pelanggan. Yang pertama, ada yang kedua adalah mengoptimalkan hubungan dengan pelanggan. Beberapa tahapannya adalah yang pertama adalah evaluasi pelanggan, yang kedua adalah retensi pelanggan dengan berdasarkan tingkat hubungan yang terjalin antara perusahaan dan pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah upselling atau cross-selling, dan yang keempat adalah referral management. Kemudian di
Tahapan yang terakhir adalah pemutusan. Dalam pemutusan ini terdiri dari evaluasi dan exit management. Ya, itu adalah global 3 aspek dari inisiasi, pengelolaan, dan pemutusan dalam pengelolaan hubungan dengan pelanggan. Ya, selanjutnya kita masuk kepada kepuasan pelanggan. Kalau kita merujuk pada definisi Kotler, kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil suatu produk yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Kembali seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya pelanggan tentu akan membandingkan persepsi setelah menggunakan produk dan ekspektasi ketika akan menggunakan produk. Jadi before dan after. Mungkin kalau kita bawa ke ranah statistik, di sana kita main Perti test. Before dan after. Ada pengaruhnya nggak setelah menggunakan atau setelah perlakuan tertentu. Kalau di sini perlakuannya adalah penggunaan produk. Ya, di sini tujuannya adalah perusahaan tetap memantau kepuasan dari pelanggan. Kotler mengemukakan ada 4 metode yang bisa digunakan untuk mengukur kepuasan dari pelanggan. Yang pertama adalah sistem keluhan dan saran. Jadi harapannya dengan memberikan suatu media untuk menangkap sistem keluhan, bisa melalui kotak saran di tempat strategis, kemudian kita bisa membentuk suatu kartu komentar pada suatu produk. Tujuannya adalah perusahaan tetap memfasilitasi atau perusahaan akan lebih mudah untuk menangkap suatu permasalahan yang muncul pada pelanggan ketika menggunakan produknya. Dengan adanya sistem keluhan dan sistem saran melalui kotak saran atau kolom komentar dan lain sebagainya tadi, bisa dijadikan satu masukan untuk improvement ke depannya. Kemudian yang kedua adalah berpura-pura menjadi pembeli atau ghost shopping. Jadi kalau bisa kita gunakan praktiknya ketika kita di lapangan, tiba-tiba ada orang yang mengamati perilaku orang-orang tertentu dalam membeli suatu produk. Bisa jadi dia tidak hanya melakukan pengamatan, tetapi dia juga bisa melakukan pendekatan atau bertanya. Oh, kalau saya biasanya ya, di awal tanya, mau beli sampo apa? Misalnya kalau dilihat itu sampo. Kenapa mau beli itu? Sifatnya adalah menggali. Oh, seperti itu. Kalau saya biasanya pakai ini itu rambut saya jadi seperti ini. Gimana sih setelah menggunakan sampo? Berapa lama kalau misalnya pakai sampo ini itu akan habis? Harapannya seperti apa? Ekspektasinya. Mungkin pendekatan-pendekatan seperti itu yang membuat secara tidak sadar ada satu interaksi karena merasa sesama pembeli. Jadi komunikasi yang berkaitan dengan produk-produk tertentu tadi akan semakin mudah kita dapatkan. Kadang pada kondisi tertentu kita akan segan ketika kita tanya, ekspektasimu seperti apa? Kamu butuhnya produknya seperti apa? Orang akan merasa canggung dan lain sebagainya. Tapi ketika merasa, kita berada di pihak yang sama, yaitu pihak pembeli,
tentu beberapa kondisi akan membuat hal tersebut menjadi lebih mudah. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis pelanggan yang hilang. Ya, kalau kita pakai konsep database tadi, kita akan tahu kan pembeli itu dia membeli lagi atau tidak. Pernah nggak ketika membeli produk, Anda semua dimintai data, minta data alamat, nomor handphone, ya data-data umum. Ya tujuannya adalah kita bisa mendapatkan suatu data, jadi ketika data itu masuk ke sistem, kita bisa tracking. Oh, ini pelanggannya tetap menggunakan produk kita atau tidak, atau dia beralih ke produk yang lain. Kemudian kita bisa melakukan suatu survei kepuasan pelanggan. Ya, kadang-kala kan kita ketika diberikan survei kepuasan pelanggan, itu kan kita merasa merasa malas karena mungkin ini nggak berdampak langsung pada diri kita. Tapi hakikatnya kalau perusahaan bisa mendapatkan masukan atau feedback dari kita berdasarkan survei kepuasan tersebut, mereka bisa mengembangkan suatu produk sesuai dengan apa yang kita sampaikan tersebut. Akibatnya, ya, secara tidak langsung, apa yang kita harapkan pada produk tersebut itu bisa terfasilitasi. Walaupun ketika kita survei itu nanti juga tidak hanya dilakukan pada satu orang, sehingga di sana nanti cari suatu konsensusnya, kesamaannya dengan responden-responden yang lain dalam survei kepuasan ini. Ya, ada yang tanyakan? Ya, kita masuk ke bauran pemasaran. Jadi nanti kita akan masuk ke 4P di sini. Ya walaupun nanti ada pengembangannya, tapi sebenarnya kita akan fokus pada 4P, product, price, place, dan promotion. Ya, di sini jadi pertemuan ini nanti kita akan membahas tentang produk, nanti pertemuan berikutnya ada price, pertemuan berikutnya ada place, pertemuan berikutnya ada promotion. Tujuannya adalah ya bagaimana bauran pemasaran ini digunakan sebagai alat pemasaran taktis yang terkendali, yang dipadukan oleh perusahaan dalam menghasilkan respon yang diinginkan oleh pasar. Jadi dengan 4P, kalau bahasa Inggris itu kalau kita ngomong product, price, place, and promotion. Jadi 4P ini adalah bauran pemasaran. Dengan memadukan produk, price, place, promotion ini harapannya dia bisa menjadikan suatu strategi perusahaan untuk menangkap apa yang dibutuhkan oleh pasar. Definisi yang lain, bauran pemasaran adalah suatu strategi kombinasi yang dilakukan oleh berbagai perusahaan dalam bidang pemasaran. Hampir semua perusahaan melakukan strategi ini untuk mencapai tujuan pemasarannya. Jadi, nggak mungkin kan perusahaan mau jual produk atau jasa tapi nggak ada produk atau jasanya. Tidak ada strategi untuk pengemasan pada produk atau jasanya. Tidak ada strategi untuk bagaimana mendesain, bagaimana menambahkan suatu fitur tertentu pada produknya. Bagaimana untuk membuat satu spesifikasi kan tidak mungkin. Kalau kita jual produk, kalau kita mau mentransfer nilai pada pelanggan, tentu kita butuh ada suatu produk sebagai
penghubung antara kita dengan pelanggan untuk mentransfer nilai tersebut. Kalau kita menyampaikan, menghubungkan, nggak mungkin nggak ada harganya. Jadi harga adalah suatu bentuk refleksi dari tingkat pengorbanan yang dilakukan oleh pelanggan untuk mendapatkan suatu produk atau jasa. Yang ketiga adalah tempat. Nggak mungkin kalau kita mau menghasilkan suatu produk, mau bertransaksi dengan pelanggan, tidak ada tempatnya. Maka tempat ini adalah salah satu yang penting. Dan promosi. Bagaimana kita mengkomunikasikan produk atau jasa yang kita tawarkan untuk mentransfer suatu value atau nilai kepada pelanggan. Tanpa promosi, pelanggan tidak akan pernah tahu apa yang kita maksudkan ada dalam produk tersebut. Dengan promosi, kita akan membuka pengetahuan baru dari pemahaman pelanggan terhadap produk-produk tertentu. Boom dan Bittner menambahkan dalam bisnis jasa ada 3 hal yang baru lagi dari 4P yang diantaranya adalah yang pertama adalah orang atau people. Jadi nggak mungkin kan kita membuat atau menciptakan suatu produk atau mengirimkan suatu nilai dari perusahaan ke pelanggan tanpa ada orang. Kemudian ada bukti fisik dan ada proses. Sebelum kita masuk ke produk, jadi kita akan lebih fokus apa itu yang kita ketahui sebagai bauran pemasaran. Ada yang tanyakan dari bauran pemasaran ini? Oke, ya. Dalam bauran pemasaran, seperti yang saya jelaskan tadi, produk merupakan komponen dalam bauran pemasaran yang paling penting karena produk di sini berfungsi sebagai alat atau media untuk mengirimkan nilai dari perusahaan ke pelanggan. AMA atau American Marketing Association mendefinisikan pemasaran sebagai fungsi organisasi dan sejumlah proses dalam menciptakan pengkomunikasian dan pengantaraan nilai kepada pelanggan dan pengelolaan relasional dengan pelanggan dalam praktek yang menguntungkan organisasi dan para stakeholder. Jadi kalau kita merujuk dalam definisi pemasaran tersebut adalah suatu penciptaan, komunikasi, dan pengantaraan. Berarti kita ngomong penciptaan berarti ada sesuatu yang diciptakan apa? Suatu nilai atau value dalam suatu produk. Hakikatnya produk itu apa sih sebenarnya? Kita ngomong fisik, ya bentuk fisik dari suatu value yang ingin ditransferkan dari produsen ke pelanggan, dari perusahaan ke pelanggan. Handphone adalah produk. Value-nya apa? Komunikasi, kemudahan berkomunikasi. Internet provider, apa yang ditawarkan? Akses, kemudian untuk mengakses informasi. Ada suatu value di sana yang kita transferkan. Ada komunikasi. Jadi produk itu kita ciptakan, value kita masukkan dalam suatu produk untuk memenuhi ekspektasi pelanggan. Kemudian kita komunikasikan dan pengantaraan. Ya, di sini produk sebagai sesuatu yang dapat ditawarkan pada pasar untuk diperhatikan, dibeli, digunakan, ataupun dikonsumsi yang dapat memuaskan kebutuhan dan
keinginan. Jadi pada dasarnya produk ini ada sesuatu yang ditawarkan. Tujuannya adalah kenapa kita harus komunikasikan adalah kita mendapatkan suatu atensi dari pasar. Ketika kita sudah mendapatkan suatu atensi, maka tahap selanjutnya adalah dibeli untuk digunakan. Belum digunakan, kita masih dibeli terlebih dahulu. Setelah itu digunakan atau dikonsumsi. Tujuannya adalah untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. Jadi target akhirnya adalah pemuasan kebutuhan dan keinginan. Muaranya tetap adalah kebutuhan dan keinginan. Itulah kenapa dalam beberapa konsep itu disampaikan bahwasanya pembeli adalah raja. Karena yang kita sasar, yang kita targetkan adalah kebutuhan dan keinginan dari pembeli ini. Melalui transfer nilai yang ada pada produk. Hakikatnya ketika kita membuat suatu produk yang sangat sempurna, sangat berkualitas, tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pembeli, ya sebagus atau sebaik apapun, produk kita tidak akan laku karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Butuhnya apa, kita belinya apa. Walaupun suatu barang tersebut sangat amat canggih, tetapi tidak dibutuhkan, tidak diinginkan, ya tidak bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh pelanggan. Oke. Ini menunjukkan bahwasanya ada efek faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi dari persepsi atau penilaian pelanggan terhadap suatu produk. Contohnya gini, produk yang sama dapat dihargai oleh konsumen yang berbeda. Dihargai berbeda oleh suatu konsumen. Padahal produknya sama, hanya beda merek. Berarti ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada sesuatu faktor yang membuat berbeda. Karena apa? Ketika konsumen mempertimbangkan banyak atribut, kalau misalnya kita mau merujuk pada dimensi kualitas Garvin contohnya. Kalau kita ngomong dimensi kualitas yang menurut Garvin kan di sana ada estetika, ada durability, assurance, dan lain sebagainya. Kita mempertimbangkan atribut-atribut tersebut secara nyata yang tertanam atau berada dalam suatu produk. Namun setelah kita memakai, kesimpulan akhir tentang nilai produk tersebut itu bisa berbeda karena ada perseptual atau subjektivitas. Ketika kita menilai sesuatu produk secara objektif, kita akan menggunakan atribut. Tapi proses penilaian dengan indikator-indikator atribut tersebut dilakukan berdasarkan sesuatu yang bersifat subjektif. Subjektivitas ini tentunya akan mempengaruhi penilaian yang berbeda pada produk. Nah, maka dari itu sebagai pemasar atau pihak pemasaran, kita harus bisa mengenali apa sih yang mempengaruhi subjektivitas pelanggan ini. Sehingga para pemasaran mengelola produk atau jasa mereka sehingga mendapatkan suatu penilaian yang tepat dari subjektivitas konsumen tadi.
ketika kita bisa mengestimasi atau menilai apa saja yang mempengaruhi subjektivitas itu atau faktor apa saja, tentu kita akan menguasai penilaian konsumen tersebut, sehingga kita bisa memenuhi apa yang menjadi target di awal tadi, kita membentuk suatu hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Ya, kita masuk ke strategi produk dan merek. Di sini kita menilai produk sebagai nilai. Kalau kita kenal banyak istilah di luar sana yang men-state atau menunjukkan ada customer value, value for customer, customer perceived value, dan perceived value, itu pada hakikatnya adalah sama. Karena tujuannya adalah membandingkan apa yang didapatkan oleh pelanggan dengan apa yang telah dikorbankan oleh pelanggan. Atau secara tidak langsung, konsumen dapat memperoleh manfaat secara fungsional atau kemampuan produknya, secara emosional, dan ekspresi diri atau aktualisasi diri. Jadi nilai di sini ada 3 aspek. Secara umum menurut Acker di tahun 1991 ada 3 aspek yang akan dievaluasi oleh pelanggan berdasarkan manfaatnya. Yang pertama adalah fungsionalnya, sesuai nggak sih kalau saya beli handphone itu tujuannya untuk apa? Komunikasi, ya berarti kalau saya gunakan untuk berkomunikasi, dia memenuhi nggak sih fungsionalnya. Kemudian yang kedua adalah secara emosional, saya dapat nggak kenyamanan ketika memakai, saya nyaman nggak, saya senang nggak, saya menjadi lebih bijaksana nggak, atau saya menjadi emosional nggak, mudah emosional nggak karena memakai produk ini. Kemudian yang ketiga adalah ekspresi diri atau aktualisasi diri. Kita ngomong, ketika memakai produk ini akhirnya ada suatu ekspresi siapa saya. Ya, itu adalah suatu atribut yang dinilai oleh pelanggan menurut pendapat Acker. Ya, Acker juga berpendapat bahwasanya dari 3 atribut ini, fungsional itu kan jelas, jadi bisa kita sebut sebagai suatu nilai yang rasional. Tapi kalau misalnya kita ngomong emosional dan ekspresi diri, ini kan akan sulit kita rasionalisasikan. Karena kalau fungsional kan pasti, handphone untuk berkomunikasi, untuk telepon, untuk SMS, jelas, karena ya rasional lah. Tapi kalau kita sudah berhubungan dengan emosional atau aktualisasi diri atau ekspresi diri, pasti antara satu orang dengan orang yang lain kan berbeda. Nah, ini kita sebut sebagai suatu irasional. Maka kalau kita estimasi dari apa yang melatar belakangi pelanggan dalam menilai suatu produk, nilai irasional ini menurut Acker akan cenderung lebih mendominasi. Ya, saya coba bertanya ke jenengan semua, apakah benar adanya seperti itu?
ternyata emosional dan ekspresi diri itu cenderung mempengaruhi kita dalam menilai suatu produk. Iya, ada yang mau memberikan pendapat di sini? Saya lebih pede, Pak, kalau saya pakai baju yang brandednya kelihatan lebih besar. Jadi orang bisa membaca brandnya. Oh, ada mereknya Pull and Bears. Oh, saya lebih pede ketika pakai topi di sana ada logo Nike atau logo Adidas dengan jelas. Oh, Lebih pede nggak ada merek, Pak. oh, lebih bedanya malah nggak ada merek ya? Iya. Oh, Soalnya kan kadang kalau yang merek kan kalau ada orang bilang itu apa paling KW kayak gitu. Jadi lebih baik yang beli yang nggak ada merek oh, tapi nyaman dipakai. baik, baik. Oh, jadi kak, ya, saya dapat poin di sini. Dari Mbak siapa tadi? Aku Susianti, Pak. Oke, terima kasih. Ya, saya dapat poin di sini. Ketika ada ngomong merek, ada mereknya, terus ternyata di sana ada suatu pendapat, ada opini dari orang lain yang ngomong, alah paling itu KW. Iya, iya kan sebenarnya itu ada suatu ekspresi diri kan. Iya. Coba kalau misalnya orang, wah branded branded banget ini fashionnya, wah outfitnya keren. Apa yang Anda lakukan? Tentu misalnya malah opini orang itu bukan ngomong, alah paling bukan ngomongnya, alah itu paling KW, tapi malah ngomongnya gini, gila outfitnya keren nih, mereknya Adidas, contohnya gitu. Apa yang Anda lakukan? Tentu jenengan akan membeli merek Adidas ini, akan loyal ketika orang berpendapatnya seperti itu. Tapi karena eh, jenengan beli ori atau KW dianggap KW, walaupun jenengan beli ori dianggap KW, akhirnya males lah saya karena sudah Di sini Pak banyak kan KW lah Pak. KW gini beli yang ori mana mampu gitu sampai puluhan juta mah. Sayang Pak. Gaji. Intinya KW juga. Yang penting mah enak dipakainya sih nggak masalah. Ya enggak Pak. ya Yang oke. penting mah Adidas padahal mah harga mah Ah, biasa. oke. Ada satu lagi yang saya tangkap dari statement jenengan. Apa? Ketika ketika jenengan ngomong, oh di sana ada value, ada harga yang tidak mungkin kita capai, dan ketika ada pendapat bahwa saya pakai ori atau KW juga tidak ngefek. Yang penting nyaman dipakai. Berarti di sana ada suatu faktor kenyamanan tertentu. Karena eh, dengan pengorbanan yang saya miliki, misalnya saya memiliki kemampuan untuk membeli suatu barang itu dengan nilai sekian dan saya mendapatkan suatu kenyamanan, berarti di sana ada suatu faktor fungsi dan emosional di sana. Ya walaupun fungsinya itu bisa dipakai, tetapi belum tentu nyaman. Berarti ada suatu faktor-faktor tertentu yang membuat jenengan semua itu nyaman. Selain fungsinya. Nah, ini yang harus dicari. Tapi kan kembali lagi kita tarik ke awal. Kita membahas apa yang namanya segmenting, targeting, positioning. Itu berbeda lagi ketika jenengan mencasar segmen orang yang memiliki perilaku atau memiliki kondisi psikologi tertentu. Ketika orang sudah memiliki pendapatan yang cukup, terus memiliki perilakunya sudah berbeda, tentu hal ini menjadi sesuatu yang penting. Karena ini harga tadi bukan menjadi suatu constraint. Ketika harga menjadi suatu constraint, mungkin akhirnya ada fungsi terhadap harga, ada
pengaruh fungsi terhadap harga, kemudian ada suatu faktor emosional ketika menggunakan suatu produk tersebut. Tetapi ketika pada segmen tertentu yang mana harga ini bukan suatu konsten karena dia sudah memiliki pendapatan yang melebihi daripada apa yang dia keluarkan selama ini, yang terjadi adalah ekspresi diri ini menjadi suatu penting. Tentu pastilah saya tidak menyangkal ketika kita mau menggunakan suatu produk, misalnya pakaian saja. Tentu secara langsung kita akan melirik pakaian dari rekan-rekan kita kan. Kita akan melihat kan, oh ketika rekan kita pakai merek itu, oh minimal ada keinginan bertanya, oh itu kok bajunya bagus ya, itu kok outfitnya bagus ya, beli di mana? Oh jam itu kok modelnya stylish semua ya, belinya di mana? Minimal seperti itu. Oh murah kok ini di mana? Ketika udah ngomong murah, oh itu kan pasti, wah, ada suatu ketertarikan ke sana. Karena ada suatu constraint di sana. Tapi ketika constraint itu sudah terfasilitasi atau terpenuhi, saya rasa ya kondisi yang irasional tadi itu akan mempengaruhi daripada pemilihan konsumen. Nah, pernah nggak ketika Anda ditanya mau beli sepeda motor, boleh lah, tipe jenisnya apa aja, yang penting mereknya Honda. Saya butuh peralatan rumah tangga nih, listrik rumah tangga. Bolehlah mereknya apa aja, yang penting bolehlah apa aja, yang penting mereknya nasional. Iya. Ya, di sana ada suatu ekuitas merek yang mempengaruhi. Beli handphone boleh lah, yang penting saya pernah lah diskusi sama teman saya kan pernah, ya saya pernah ketika beli barang budget, saya memberikan budget sekian. Ternyata ketika saya beli handphone, saya compare merek A dan merek B, harga sama, merek A itu dapat versi downgrade-nya, merek B dapat high grade-nya, jadi merek yang lebih di atas. Kemudian saya beli, terus bermasalah, komentar rekan-rekan saya, makanya itu belum tentu mencerminkan kualitas. Sudahlah, percaya pada merek A saja kalau beli, ya walaupun sedikit lebih mahal tapi kan terbukti keandalannya. Ya ini contoh. Ada ya walaupun ya memang mungkin merek A memang benar-benar berkualitas, tapi juga kalau handphone atau alat-alat elektronik kan juga tergantung daripada cara pemakaian kita. Cara pemakaian kita kan juga akan memberikan suatu pengaruh. Tetapi ketika kita sudah pola pikir kita atau alam bawah sadar kita sudah termasuki oleh suatu merek tertentu, akhirnya ekuitas merek ini bermain. Kalau kita mendefinisikan ekuitas merek di sini adalah sebagaimana sejauh apa nilai itu disumbangkan oleh suatu merek terhadap suatu produk dalam persepsi pelanggan. Ya. Ada yang tanyakan di sini? Oke. Saya muncul 2 pertanyaan untuk diskusi hari ini. Yang pertama adalah, apa beda merek dan produk yang pertama?
Kita bahas satu persatu. Apa beda merek dan produk? Ada yang bisa mendefinisikan nggak? Apa beda merek dan produk? Silakan. Jika ada yang mau menjawab, apa perbedaan antara merek dan produk? Produk ya merahnya Pak. Mm-mm. Kalau merek itu namanya aja, Namanya siapa? Jenengan? namanya produk. Enggak nama jenengan. Muhammad Ready Pak. Oke. Saya karena suara ya, mohon maaf saya juga takutnya salah mencatat. Jadi saya harus berulang kali tanya. Oh, kalau sebelum ngomong mohon disampaikan namanya siapa. Ya, jadi ya produk ya fisiknya itu tadi ya. Kalau merek ya apa yang ada dalam produk. Nah, kalau saya contohkan gini, apabila kita membeli suatu kopi di pinggir jalan, kan sering kalau saya dulu itu masih remaja itu kan sering kalau malam minggu sama sahabat sama teman-teman saya itu nongkrong di warung kopi atau kita beli kopi gitu kan. Nah, pada ingatnya yang kita beli dalam warung tersebut itu adalah produk, karena di sana ya kita beli kopi, yang kita bayar ya kopinya kan. Iya Pak. Kalau kopi atau kita beli minuman susu coklat ya kita belinya ya susu coklat. Tapi Berarti kayak kopi gitu Pak, berarti barang jual gitu. ya produknya. Terus kalau kopinya kan merek orang beda gitu. Oke, Itu identitasnya. betul identitasnya. Namanya siapa Mbak? Aku Susianti Pak. Sip, mantap. Oke. Jadi betul sekali seperti yang disampaikan oleh Bagus. Di sana ada mereknya. Coba saya bandingkan. Kalau ketika sekarang Mbak sudah Mas Mbak sudah bekerja, tidak lagi seperti kondisinya saat remaja. Ketika di Taiwan sini, ayo ngopi. Ngopinya di mana? Cari warung kopi pinggir jalan nggak ada kan? Apa yang dilakukan? Ayo ngopi kemana? Starbucks. Ya minimal ke Loisa lah. Kalau yang angkatan kemarin saya ngomong ngopinya di Loisa, mereka pada nggak sepakat. Mereka ngajaknya ngopinya di Starbucks. Ya saya contohkan Starbucks. Ya kalau jenengan semua minum kopi di mana? Di Starbucks. Maka yang kita beli apa sih? Selain kopinya itu sendiri, adalah merek Starbucks-nya. Atau value-value yang lain selain value yang ada dalam kopi itu sendiri. Sehingga membuat harga kopi yang di warung pinggir jalan lah istilahnya. Warung pinggir jalan dengan harga kopi di Starbucks itu berbeda. Kenapa di Starbucks itu jauh lebih mahal? Bisa 3, 4, atau 5 kali lipat daripada harga kopi di pinggir jalan tadi. Karena ada value-value. Betul. Mbak atau mas-mas kalian lebih, kalau sekarang lebih nyaman mana, ngopi di pinggir jalan sama ngopi di Starbucks? Oke. Di mana? Oh, nggak suka kopi. Oh, ya. Kalau yang
Iya, ya. apa Nurhadi? Karena ada makronis jadinya nggak suka kopi. Ya boleh. Dulu seringnya Starbucks. Oh, oke, oke. Sekarang gini, saya balik tadi pertanyaannya. Kalau nongkrong sekarang lebih suka di mana? Kafe Pak. Oh, kafe. Berarti lebih suka nongkrongnya di Starbucks gitu ya? Starbucks. Tinggal pesen kopinya. Oh, ya. Kamu nongkrong doang, Gus. Aja kamu ya. Oh, berarti kalau sekarang preferensinya kalau nongkrong di Starbucks ya? Oh, oke. Tempat ASEAN itu kan kebanyakan orang gitu. Beli apa gitu yang seneng kopi gitu kan ada yang mau dibeli. Yang penting nongkrong di Starbucks ya. Terus nanti update status. Lagi nongkrong di Starbucks gitu ya. Enggak, Pak. Kemarin saya lihat statusnya juga kayak gitu. Ya, itu contoh kan. Tapi kan fenomena sekarang kan banyak. Nongkrong di Starbucks kita update status. Iya kan? Ya itu kan salah satu bentuk kan. Ternyata ya ya itu fenomena kan, berarti kan di sana ada pengaruh ekuitas merek toh. Saya dulu lucu juga ketika saya kuliah ya. Ketika saya dulu kuliah itu kita punya HP kan, tapi teman saya juga punya HP-nya teman saya itu kan kalau kita beli HP itu di bagian tertentu itu kalau dulu itu di belakangnya ya. Di belakangnya sama di depan itu kan ada logo merek dari handphone tersebut kan. Nah, kalau punya teman saya itu ditutupi sama stiker ya, kelihatan kayak itu HP-nya sama kayak merek yang lainnya pada umumnya, tapi ditutupi karena dia ditutupi dengan stiker. Oh, berarti dengan fenomena tersebut merek itu penting karena juga ada pengaruh aktualisasi di sana. Ya, itu contohnya. Kemudian berikutnya pertanyaan kedua adalah produk bagian dari merek atau merek itu bagian dari produk? Gampang kan? Harusnya bisa menjawab. Bagian dari produk, Pak. Ya, merek itu adalah bagian dari produk. Karena dalam berbagai buku pemasaran, merek itu menunjukkan sebagaimana simbol, logo, singkatan, warna, desain, ataupun kombinasinya, sehingga produk itu bisa diidentifikasi atau dibedakan dengan produk-produk yang lain. Nah, kalau melihat definisi itu, maka kita bisa mendeskripsikan bahwasanya merek itu adalah suatu identitas, bukan hanya sebagai suatu nama, bagian dari produk. Jadi kita mendiferensiasikan atau membedakan produk satu dengan yang lain berdasarkan merek. Walaupun secara fungsional produk tersebut memiliki fungsional yang sama. Jadi menurut jenengan semua, merek itu penting nggak? Kalau dari definisi beda merek dan produk, terus produk bagian dari merek atau merek bagian dari produk itu? Merek itu penting nggak? Enggak begitu, Pak. Nggak begitu penting ya? Tergantung Pak, kalau orang yang minat merek tergantung produknya Pak. Penting Pak. Oke, Produk kan oke, kalau merek kan keinginan. betul sekali.
Namanya siapa, Mbak? Kayaknya soalnya. Ya. Oh iya. Dugaan saya benar. Oh ini Mbak Epi kayaknya. Jadi gini, kalau dari sisi pelanggan itu mungkin dari dengan tergantung Pak. Bisa jadi itu penting, bisa jadi enggak. Tapi pelanggan itu mengidentifikasi suatu produk, menandai suatu produk, mengenali suatu produk itu dari merek. Saya pengen beli handphone. Handphone apa? Handphone kan banyak. Samsung, namanya gitu ya. Samsung, iya Samsung kan tipenya banyak. Merek dari pabrikan, tipe, kan banyak. Itu pentingnya sebagai identitas untuk mendiferensiasikan dengan produk yang lain. Dengan identitas tersebut, maka akan membuat konsumen atau pelanggan itu lebih mudah mengenali produk kita. Kalau menurut saya itu penting. Menurut hemat saya, berdasarkan ketika saya mentelaah atau membaca buku, itu penting karena apa? Kalau nggak ada merek, ya kita nggak akan tahu. Pelanggan nggak akan tahu mengenali produk kita. Minimal kita kasih nama aja. Angkringan kopi, yes, dan lain sebagainya. Lesehan kopi apa gitu kan, itu ada satu merek kopinya apa, merek kopi banyak, ada yang Torabika, Yes Kopi, dan lain sebagainya. Ya itu kan menunjukkan ciri khas identitas. Luwak White Coffee, dan lain sebagainya. Mana yang lebih menarik, mana yang lebih mengena di mata pelanggan? Ternyata apa yang membuat mengena, kita harus mentelaah lagi ke merek. Ya, ini adalah komponen-komponen merek menurut Aker 1996. Kalau kita lihat dalam gambar komponen tersebut, kita akan tahu bahwasanya produk itu memiliki skup, atribut, kualitas, dan penggunaan. Tetapi ketika kita tarik ke ruang lingkup yang lebih luas lagi, maka di sana ternyata cakupannya lebih luas. Penggunanya siapa? Hubungan brand dan customer-nya seperti apa? Ada simbol yang dipakai di sana. Ternyata dengan simbol-simbol yang eye-catching, itu lebih mudah diingat. Ada suatu personality tertentu. Contohnya gini, ketika jenengan memakai sampo clear, ternyata bintang iklannya adalah Cristiano Ronaldo. Laki-laki akan cenderung, wah nanti ketika saya mau menggunakan sampo clear, saya akan memiliki karakter seperti Cristiano Ronaldo. Contohnya seperti itu kan. Oh, ada satu personality di sana. Ada hubungan organisasi. Ketika kita berkolaborasi dengan organisasi tertentu, oh ternyata organisasi ini aja memiliki percaya sama produk ini, berarti kan why not? Kenapa kita nggak percaya? Ada emosional
Nah ini yang susah. Saya nggak mau kalau nggak pakai produk itu. Karena menyentuh emosional. Karena itu kenapa sih kadang beberapa produk itu mengiklankan merek mereka dengan aktor kayak tadi yang disebutkan kan. Di contoh tugas tadi, oh pakai Iwan Fals, pakai siapa lagi, Samuel dan lain sebagainya. Itu kenapa? Ya mungkin eh, pelanggan itu akan terkena sisi emosionalnya. Karena mereka sudah terikat secara emosional dengan public figure tertentu. Ada self expression benefit. Jadi, oh, kalau misalnya saya kenapa iklannya Marlboro itu pakai kalau saya dulu kenal, saya nggak tahu sekarang iklannya Marlboro seperti apa ya. Kalau saya dulu itu ada koboi ya, koboi. Oh, berarti kalau saya merokok Marlboro, saya akan jadi seperti koboi, maconya. Atau bahkan di sana ada identitas eh, asal negara tertentu. Oh, dengan ini, ya ini identitas negara saya. Bawa pecel, oh identitas. Kalau saya di Indonesia makan pecel, biasa saya jatuhnya kalau saya makan pecel di sini saya merasa luar biasa sepertinya. Nggak tahu, mungkin jenengan semua berbeda ya. Iya, itu contoh komponen-komponen merek yang melekat pada suatu produk, yang bisa kita tambahkan pada suatu produk. Bahwasanya ternyata ada suatu, jadi kalau kita membuat suatu merek atau mau meletakkan merek pada suatu produk itu ya tidak sesederhana ya sudah merek ya sudah. Atau bahkan kalau pada setiap individu manusia yang kita tahu bahwasanya nama itu adalah doa ya, mungkin hampir sama ya. Dengan adanya penciptaan merek ini, jika ada doa, mie, mie sedap. Oh, kenapa kok pakai mie sedap? Oh berarti mie ini sudah dari namanya sudah iya, dari namanya aja sudah sedap. Berarti orang pasti, wah mie-nya ini pasti sedap ini. Indomie, oh ini pasti mie-nya dari Indonesia. Oh makanan-makanan Indonesia itu pasti enak. Oh kalau Indomie berarti mie ini pasti enak karena mie-nya Indonesia. Mungkin gitu ya. Iya, country of origin. Mie sedap berarti ada ekspresi. Oh makan mie-nya pasti sedap. Dan lain sebagainya. Iya, ada yang tanya kan nggak? Iya, eh Pak, udah jam 4 Pak. iya ya, sabar. Saya akan tutup habis ini. Eh, di sini ada yang wirausaha nggak sih? Ada yang sudah mulai usaha nggak dari jenengan semua? Saya lihat, ya ini menarik kalau misalnya dibahas. Mungkin minggu depan kita bahas. Ada yang udah mulai usaha nggak? Ada tuh teman Pak. Yang di kelas ini? Ada itu Pak Yusuf. Udah Pak, banyak. Wah, berarti itu bisa tak bikin tugas kalau kayak gitu untuk pertemuan berikutnya. Pertemuan berikut kan pertemuan 5 kan? Ya, akan saya munculkan tugasnya berhubungan dengan usaha masing-masing. Wah, itu akan keren nih. Jadi nggak ngambil dari internet, ngambil internet sebagai referensi dengan ini kayaknya sebagai salah satu. Terlalu ribet Pak, tinggal ke Taiwan kan. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu kan kita bisa berimajinasi, kita bisa mengestimasi kan. Contohnya misalnya gini, saya usaha jus gitu aja. Saya usaha jus, gampangnya di Indonesia saya usaha jus. Itu kan nggak ribet kan? Bukan sesuatu yang skopnya luas. Nah, itu kan sebenarnya juga saya bisa main segmentasi juga kan. Oh, saya jualnya jus ini targetnya untuk siapa? Target saya jus ini misalnya segmen penikmat jus ini kan banyak. Orang tua juga bisa menikmati kan, anak muda, anak remaja. Oke,
karena segmennya banyak, laki-laki dan perempuan. Oh, laki-laki perempuan kita generalisir. Kita tidak terpengaruh oleh jenis kelamin. Coba kita bagi segmen berdasarkan usia. Oke, saya akan buat 3 jenis varian jus. Jus untuk yang dinikmati oleh orang dewasa, yang kedua jus yang dinikmati oleh remaja, dan jus yang dinikmati oleh anak-anak. Oh, kan gitu. Tentu kan style dari jus ini berbeda kan. Untuk anak-anak itu berbeda. Jus untuk orang dewasa atau orang tua berbeda. Jus untuk anak yang remaja kan berbeda. Anak yang remaja itu perlu ekspresifnya yang lebih tinggi dalam produk itu. Estetikanya harus lebih mengena, lebih menarik. Oh, kalau anak-anak itu yang penting manis. Oh, kalau orang dewasa malah nggak boleh. Kalau yang orang dewasa atau orang tua malah jangan manis, karena nanti akan cenderung berbatasan sama sakit tertentu. Itu kan apa ya? Bagaimana kita mengatur produk kita untuk memenuhi segmen-segmen tertentu. Kita mentarget. Ya, itu kan itu kan sederhana sebenarnya jualan jus, tapi kan kita bisa bikin sesuai dengan apa yang ada dalam prinsip-prinsip dalam tutorial ini. Paham ya yang saya maksud? Paham. Ya, ya. Nggak punya usaha nggak usah kerja di Loh, yang enggak, ya, yang nggak punya usaha, yang nggak punya usaha, nggak punya nilai dong nanti. Punya warung Indo. Tadi kan punya warung Indo. Yang nggak punya usaha berarti nggak punya nilai dong kalau nggak ngerti itu, guys. Nah, ya, ya berekspektasi usahanya seperti apa nanti, berimajinasi atau seperti mencari data lagi nanti. Oh, saya akan buat usaha seperti ini. Jadi buat suatu perencanaan. Oke, saya rasa itu. Jadi saya sampaikan gambaran tugas minggu depan. Enak kan? Nanti minggu depan gambarnya tugas seperti ini. Ya, nggak akan jauh-jauh dari bauran pemasaran inilah tugasnya. Dan nggak akan susah. Saya pasti berhubungan sama tutorialnya. Oke, ada yang tanya kan? Nggak ada, Pak. Kayaknya sudah pengen cepet-cepet aja ini. Iya si Agus itu pengennya cepet terus coba. Oke. Ya, saya absen terlebih dahulu ya. Oh, oke. Ya, Dan selalu memukul aku. Ipa Latifa. Oke, Adit. Gunawan. Oke. Nana Maulina. Titik Wulandari. Tidak ada? Oke, Epi ada. Ike Septiana. Ada, Kak. Oke. Dia Rahmawati. Nggak ada ya? Oke. Apriani. Hadir. Eva Ardita. Izin tadi. Nyai Sumiati. Hadir, Pak. Oke. Paija. Ada, Pak. Rate. Ada, Pak. Siti Kumaida. Siti Kumaida. Ada itu, Pak. Oke. Nur Anissa. Ada, Pak. Tusira. Hadir, Kak. Zainul Arya Dani. Zainul hadir, Pak. Oke. Agus Susianti. Hadir, Pak. Mika hadir.
Susmiati, Hadir, Pak. Titi Nisari. Ada itu Pak orangnya suara. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Saya belum Pak, saya tadi Siapa? Tiku Maida. Pak, saya hadir, Pak. Titi dicari, Pak. Ya, oke, sudah. Pak, makasih. Oke. Ya, oke. Tuh Pak, sama Nika nggak di absen Pak. Ya, yang saya sudah tahu hadir, saya nggak akan tanya. Oh, oke. Karena kan tadi sudah menjawab, jadi saya karena Ngajak ribut saya terus loh, Gus. ya kan saya tadi sudah absen, saya sudah menjawab pertanyaan, saya sudah tahu kehadirannya, ya sudah, saya langsung cawang saja. Oke, terima kasih untuk kehadirannya tutorial hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan di WA group atau WA pribadi, saya persilakan. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.